Ini saya akan sebutkan satu persatu. Ini yang saya alami dulu. 10 tabiat buruk hutang di dunia. Ini saya mengalami. Semoga panjenengan tidak mengalaminya. Jangan seperti saya. Kira-kira nanti coba nggih di muhasabah apakah panjenengan mengalaminya. Jadi yang pertama, hutang itu candu. Ikuti Bapak Ibu, hutang itu candu. Apa itu candu Bapak Ibu? Apa itu candu? Kenapa? Tuman. Mencandu itu artinya tidak bisa terlepas. Ndakii kalau bahasa Jawane apa? Pengen terus menerus berhutang. Padahal hutang terus buka hutang baru hanya untuk menutup hutang lama tidak akan menyelesaikan. Ini kita gambarkan seperti obat Bapak Ibu. Panjenengan saat ini misal atau saya katakanlah aja. Saya mempunyai sakit katakanlah asam urat. Karena makanan-makanan saya sembarangan, makan apa saja. Makan yang berlemak, daging dan sebagainya. Akhirnya kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Saya harus minum obat. Ini enggak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Hanya sementara saja asam urat saya, kolesterol saya akan mereda dengan obat. Tapi kalau makanan kita masih sama, masih yang berlemak-lemak, masih yang penuh dengan protein tinggi hingga menyebabkan asam urat, kita akan kembali lagi mengalami kolesterol tinggi dan asam urat. Sama halnya dengan bapak dan ibu yang pingin utangnya lunas tapi masih membuka utang-utang baru. Itu tidak akan pernah berhasil. 100% tidak pernah berhasil. Saya sudah mengalaminya. Saya dulu sudah buka kartu kredit. Saya coba dengan matematika saya, dengan kartu kredit saya bisa meringankan angsuran saya hingga saya bisa membuat lunas. Tapi nyatanya Bapak Ibu, enggak pernah bisa lunas sama sekali. Ini, yang pasti karena apa istilahnya? Karena kita tidak mau berhenti berhutang, maka jumlahnya akan selalu bertambah. Betul apa betul Bapak Ibu? Sepakat dengan saya? Hutang tidak berhenti-berhenti, hutang akan selalu bertambah. Akan selalu bertambah. Nominal saya pertama kali hutang itu enggak sampai 50 juta. Pada akhirnya hutang saya tembus 300 juta. Itu di salah satu bank swasta. Tembus sampai 300 juta. Alhamdulillah. Saya nikmati, tapi begitu mulai goyah tidak bisa angsuran dibayarkan dengan normal lagi, tidak bisa angsur, baru di situ mulai bingung. Buka kartu kredit tidak selesaikan masalah. Membuat gelisah di malam hari, khususnya bila sudah mendekati jatuh tempo. Ini pasti. Kalau sudah mendekati jatuh tempo, pasti. Jenengan pasti juga merasakan. Saya juga merasakan, itu pasti. Besok sudah harus bayar. Hari ini belum ada uang. Besok sudah harus bayar. Itu pasti bingung. Nggih napa nggih? Betul nggih? Nah, pasti seperti itu polanya. Ini harus segera dihentikan. Menjadi terhina di siang hari. Coba Bapak Ibu. Tadi sudah ada contoh nggih? Seorang penjual bakso yang harus keluar rumah sebelum subuh, baru malam hari pulang dengan kondisi mabuk. Apa enggak terhina Bapak Ibu? Siang hari dihabiskan di kuburan. Kalau panjenengan ini masih ada yang kuat bayar angsuran enggak di sini? Masih ada yang kuat? Apa sudah menyerah? Ampun. Karena kita tidak nyaman.
terhina di siang hari. Tadi sampun Rasul nggih matur, seorang yang biasa berhutang terbiasa berdusta dan ingkar janji. Jadi kalau jenengan boleh tidak percaya dengan saya, tapi jangan sampai panjenengan tidak percaya sama Rasul. Hati-hati Bapak Ibu, bahaya. Sinten sing belum percaya dengan Rasulullah? Ada mboten? Enggak ada nggih? Enggak ada nggih? Nah, tadi sudah tidak mau hutang. Apa? Kalau tadi Ustadz Agus bilang hutang? No. Coba dong, enggak kompak nih kita masih mikir, masih pengen hutang. Bapak Ibu, masih mau hutang? No. Masya Allah. Menambah beban pikiran, jelas sekali. Kalau panjenengan ngertos, yang jenengan lihat sekarang di depan panjenengan ini, dulu saya badannya enggak segemuk ini Bapak Ibu. Saya mikir hutang, masih makan tidak teratur. Masih ibadah ngaco, tidak teratur. Tapi begitu saya selesai hutang, makan jadi nikmat. Alhamdulillah. Sinten yang pengen gemuk seperti saya? Ada? Ibu-ibu enggak mau jawab, ibu-ibu. Nanti takut bapak-bapaknya. Insya Allah Bapak Ibu, hidup tanpa hutang itu bahagia. Katakan bahagia. Ingat itu, hidup tanpa hutang bikin Bapak Ibu bahagia. Sudah ada yang berangkat umroh belum? Sudah ada? Sudah ada yang setiap minggu liburan? Setiap minggu? Setiap bulan pergi liburan ada? Enggak ada. Setiap setengah tahun pergi liburan? Enggak ada juga. Jadi Rasulullah tidak mensolatkan, silahkan disolatkan oleh sahabatnya. Kemudian ada seorang sahabat yang akan menanggung hutang tersebut, maka Rasulullah baru mau mensolatkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, wajib boten ahli waris bayar utangi panjenengan? Yakin wajib? Kalau jenengan warisi utang orang duwe bondo bayar utang, napa tasih maksa ahli waris bayar utang? Ayo. Kangge ngundi ahli waris cari uang untuk bayar utang? Warisannya habis Bapak Ibu. Untuk bayar utang enggak ada. Itu hati-hati, meninggal dengan meninggalkan warisan hutang bahaya. Enggak wajib. Tapi bila mana ahli waris kita seorang anak yang soleh, ini Bapak Ibu, anak yang soleh, dan dia ingin berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan berusaha untuk membayar hutang tersebut walaupun tidak punya warisan. Tapi ini anak yang soleh, dan jenengan sudah mengajarkan putra putrinya jenengan menjadi seorang anak yang soleh. Ini saya mendapat cerita dari salah satu karyawan saya. Karyawan saya itu selalu marah-marah kalau anaknya tidak sholat. Akhirnya anaknya bosan sendiri, jawabnya gampang. Bapak ora atau sholat ngomong anaknya sholat. Pripun nek jenengan dijawab apa? Sanggup? Sanggup Bapak Ibu? Betul nggih? Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai kita seperti itu. Ingat, kita jangan sampai meninggalkan warisan utang. Wafat masih punya utang, rohnya terbelenggu. Panjenengan belum bisa masuk ke surga sampai hutang-hutangnya panjenengan selesai. Terbelenggu itu terhalang masuk surga. Di sini sudah ada Rasulullah bersabda, barang siapa jasadnya terbebas dari sombong, bul dan hutang, bul itu khianat, maka dia akan masuk surga. Jadi jenengan kalau masih ada hutang, jenengan harus menyelesaikan hutang ini. Kalau di akhirat bahaya. Selesaikan hutang itu di dunia. Akadkan Bapak Ibu, nanti akan ada
penyampaian dari Ustadz Heru, SOP, standar operasional lunas utang yang harus panjenengan jalani, insya Allah. Nanti Ustadz Heru akan menjelaskan, tapi sebelumnya ada Ustadz Agus lagi yang menjelaskan 13 fakta riba ini. Ini 13 fakta riba ini nanti jenengan bisa catat satu persatu. Luar biasa tulisannya kalau kita masih jalankan. Di akhirat tidak ada dinar dan dirham nih Bapak Ibu. Jadi barang siapa yang meninggal masih ada hutang, maka dia harus menyelesaikan dahulu. Diselesaikan di akhirat, jenengan akan rugi besar. Setiap amal soleh panjenengan akan dikonversi untuk membayar hutang. Seberapa besarnya kita tidak tahu. Tidak usah, amal saya sudah cukup untuk bayar hutang. Belum tentu. Hati-hati Bapak Ibu. Belum tentu amal soleh kita. Kalau amal soleh kita habis, apa yang akan dilakukan? Dosa-dosa si pemberi hutang, seluruh dosanya dilimpahkan kepada kita. Ada yang mau menerima dosa orang lain Bapak Ibu? Ada yang mau Bapak Ibu? Siapa yang tidak mau menerima dosa orang lain Bapak Ibu? Coba tengok saudara sebelah kiri panjenengan, tepuk sebelah kiri saudara panjenengan. Saudaraku, jangan sampai meninggal dunia masih ada hutang karena rugi. Katakan rugi. Jangan akan merugi serugi-ruginya. Amal soleh habis, masih ada hutang, dosa yang ngasih hutang jenengan yang nanggung. Nauzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Nah ini, ada yang mempunyai hutang pinjaman online? Ada betul? Ada betul? Jujur aja ada Bapak, ada betul? Saya kasih tahu deh Bapak Ibu. Ada yang tahu pinjaman online enggak? Sudah ada yang tahu pinjaman online? Saya kasih tahu. Hutang pinjaman online itu paling mudah. Panjenengan tidak usah tinggal agunan, panjenengan tidak usah terlalu bertele-tele tanda tangan dan sebagainya. Paling mudah. Kalaupun jenengan ditagih, jenengan bisa cuek, bisa diam saja. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Ambil pinjaman online hanya untuk ngemplang, hanya untuk menutup utang. Jadi gampang sekali melarikan diri pinjaman online. Gak akan jenengan diperkarakan, gak akan. Tapi hati-hati, Allah yang akan memperkarakan jenengan. Di sini jelas Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Ingat, hati-hati, Allah yang akan menghinakan panjenengan. Kalau tidak dihinakan di dunia, jenengan akan dihinakan di akhirat. Ini janji Allah. Tidak melunasi hutang akan menghadap Allah sebagai pencuri. Hati-hati Bapak Ibu. Jenengan pasti tahu, orang nyuri motor, orang nyuri ayam itu digebuki. Tapi nek orang korupsi orang digebuki. Tapi jangan sekali-kali mencuri, walaupun yang dicuri itu sebesar atau sekecil apapun. Jangan pernah, karena hina. Pencuri itu di depan kita aja sudah hina, apalagi di depan Allah. Sangat hina sekali. Jangan sampai kita datang kepada Allah dalam kondisi masih mempunyai hutang. Bisa dipahami gitu? Jangan sampai. Ini kita sampai di sini. Ini nanti zona pendidik pemberi hutang ini akan kita sampaikan, insya Allah bila ada pertemuan berikut lagi kita akan sampaikan. Ini
nanti terlalu panjang, waktu kita terbatas saja sampai sore ini. Jadi sampai kapan Bapak Ibu tidak boleh berhutang? Sampai kapan Bapak Ibu tidak boleh berhutang kira-kira? Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu bisa berdiri sendiri tegak tanpa hutang. Dan setelah itu Bapak Ibu jangan pernah buka utang lagi. Ingat, jangan pernah buka utang lagi. Tapi saya percaya panjenengan nanti setelah selesai hutang-hutang panjenengan, insya Allah jenengan menjadi seorang yang bahagia untuk bersedekah Bapak Ibu. Untuk apa? Bersedekah. Sinten yang setuju bahwa kita harus berhenti berhutang? Sinten? Oke. Coba Bapak Ibu katakan pada diri kita sendiri. Wahai diriku, jangan sampai diri ini kembali membuka hutang lagi. Jangan sampai diri ini meninggalkan warisan hutang. Tolong dipahami, karena itu sesuatu yang dahsyat efeknya. Sebentar lagi ini kita akan ada isoma, kemudian kita akan lanjut lagi ke berikutnya. Ada kajian dari Ustaz Agus lagi tentang 13 fakta riba Bapak Ibu. Jadi yang harus panjenengan lakukan, stop berutang, jangan buka utang baru lagi. Dan nanti pulang dari sini yang berangkat tidak bersama pasangan, ayo mohon maaf sama pasangan yang di rumah. Jangan sebagai bapak, sebagai imam harus berdiri di depan. Karena kami sudah sering menghadapi konsultasi. Setiap kali konsultasi, bila seorang suami tidak berada di depan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada, entah itu hutang istrinya atau hutang dia pribadi, maka hutang itu lama selesainya. Maka sebagai seorang suami harus berdiri di depan, walaupun itu hutang yang hutang istrinya panjenengan. Jangan dimarahi Bapak Ibu. Kalau dulu saya yang hutang saya, istri saya nggak pernah hutang. Yang hutang saya harus tanggung jawab. Tadi dan banyak lagi, nggak cuma tadi, kemarin saya juga dapat curhatan. Pak, saya sudah gak kuat lagi, suami saya hutang dan hutang sampai judi, saya ingin cerai. Naudzubillah min dzalik. Terus ada yang tanya lagi, Bapak dari Makassar. Oh iya, ini mereka mengetahui dari Yayasan Orang Islam Sehati di YouTube. Nanti Jinan bisa buka YouTube-nya, orang cari ya, Orang Islam Sehati. Itu Ustaz Agus dan saya dan Ustaz Heru serta rekan-rekan yang lain sudah membuat video di situ. Nanti bisa dilihat pahami. Itu yang dari Makassar. Ada yang tanya, Pak, kalau yang hutang istri saya, apakah saya harus melunasi? Nah itu, seorang suami sampai bertanya seperti itu. Suami tugasnya menjadi seorang imam, harus di depan, harus berani menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Setuju nih Bapak-bapak? Ibu-ibu jangan hutang lagi ya. Minta maaf sama suami, dan suami juga minta maaf sama ibu. Insya Allah hadapi bersama. Jangan buka hutang baru lagi. Paham nih? Setuju sama saya? Oke, insya Allah saya doakan. Bismillah, panjenengan akan lunas hutangnya. Rahasia lunas hutang. Lunas hutang ini berkali ini oleh OPP. Matur nuwun. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata saya, dan kebenaran semata-mata datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.